Pemirsa, hari ini Dr. Tifa menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Majelis Hakim mengabulkan eksepsi terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Tifauzia Tiasuma. Sidang tidak akan dilanjutkan ke pemeriksaan saksi, ahli, dan terdakwa. Meski eksepsi diterima, namun jaksa penuntut umum bisa mengajukan perlawanan. Perhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3, dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa tersebut diterima. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM-14-13-M-1-2-06-2026 tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa Tifauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum, membebankan biaya perkara kepada negara. Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Tifauzia Tiasuma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim kami terima. Malam ini ada kebakaran di SDN 1 Cindogo. Kobaran api menghanguskan dua bangunan yang berdempetan di area lingkungan Sekolah Dasar Negeri 01 Cindogo, Bondowoso, Jawa Timur. Petugas pemadam sempat kesulitan untuk memadamkan api lantaran angin yang cukup kencang membuat api kian membesar. Setelah 2 jam, api berhasil padam. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran lahan terjadi di Jalan Akses Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Kobaran api yang kian membesar membuat panik warga sekitar. Api melahap pepohonan dan rerumputan kering di area Tanian Lanjeng atau permukiman rumah adat suku Madura yang terletak di sisi barat Jalan Akses Suramadu. Petugas pemadam dibantu warga berjibaku untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dari keterangan warga, kebakaran diduga akibat pembakaran sampah liar tanpa pengawasan. Api melanda sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian toko kue. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. 8 mobil pemadam diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir untuk memberikan beragam informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Betul sekali, dan dalam edisi hari ini pemirsa kami akan menginformasikan salah satunya mengenai kekeringan. Akibat kemarau panjang, warga kesulitan mendapatkan air bersih. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Wiki Ardian, inilah iNews Today selengkapnya.
Pemirsa, kapal milik Basarnas terbakar di galangan kapal Muara Baru, Jakarta Utara. Ya, 14 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran hebat melahap KN Sar Ramawijaya, kapal milik Basarnas di kawasan Muara Baru. Suara ledakan beberapa kali terdengar dalam kapal diiringi kobaran api. 14 unit mobil dan 70 personil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Berdasarkan informasi hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Sementara penyebab kebakaran belum diketahui. Ya, pemirsa, rasa khawatir terhadap maraknya aksi begal di Kota Bandung membuat seorang perempuan mengambil langkah yang tidak biasa. Dirinya memesan 3 pengemudi ojek online untuk mengawalnya pulang menggunakan sepeda motor. Iya, soalnya tadi habis ada yang dibegal, jadi ya Bandung lagi. Viral di media sosial, seorang wanita membagikan konten dirinya pulang malam dikawal 3 pengemudi ojek online dari wilayah Gudeg Utara menuju arah Pajajaran, Kota Bandung. Wanita yang bernama Hana ini mengaku takut pulang sendiri. Pengalaman pahit temannya yang menjadi korban begal membuat Hana khawatir. Hal itu juga menimpa dirinya. Ia pun terpaksa memesan 3 pengemudi ojek online demi keamanannya sampai tujuan. Warganet juga menyayangkan minimnya aksi aparat serta pemerintah untuk memberantas aksi begal di Bandung Raya. Saya tadi 3 ojol, dan salah satu alasan pesan 3 ojol juga sebenarnya 1 ojol udah cukup, tapi saya pengen ojol yang lainnya juga aman gitu. Jadi ya istilah katanya saya nggak numbalin ojol lah gitu. Tapi sempat kepikiran kayak gitu sendiri, kenapa sih? Ya itu tadi sih Kak, karena supaya kan kalau kata pemerintah juga warga jaga warga ya. Jadi ya saya mikirin keselamatan ojol juga, terutama keselamatan saya. Kayaknya kan, ini benar bertiga, iya benar Kak. Saya juga kan bukannya apa-apa, bukan seujon atau apa ya, takutnya ya kan modus apa gitu kan, ya kan, nah gitu. Ya pengalaman pertama juga buat saya selama ngojol gitu, baru kali ini. Cuma kaget ya, awalnya kaget. Ya, kaget awalnya, duh ini gimana ya. Tapi saya dalam hati nurani, kasihan juga gitu kan. Kalau misalkan minta kawal berarti urgent gitu. Masyarakat berharap aparat lebih sering untuk berpatroli di jalan raya, sementara pemerintah dapat memperbaiki penerangan jalan umum agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kembali di iNews Today, pemirsa, sedikitnya 300 ASN di lingkungan Pemkab Asahan diduga menggunakan fake GPS atau GPS palsu untuk memanipulasi absensi. Fake GPS digunakan untuk menentukan titik koordinat lokasi. Ratusan pegawai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Asahan dikabarkan kedapatan menggunakan fake GPS untuk mengelabui titik koordinat absensi kehadiran kerja. Para ASN ini memasukkan absensi elektronik dalam pengisian data masuk dan pulang kerja tanpa harus hadir di kantor. Padahal, sistem absensi yang diterapkan cukup ketat, yakni dengan identifikasi wajah yang mengharuskan ASN berada di lokasi kantor serta memiliki batas waktu absensi pagi dan sore. Inspektorat Kabupaten Asahan membenarkan laporan dugaan kecurangan tersebut. Ada 300 lebih pegawai yang masuk dalam data laporan. Pihak inspektorat selanjutnya akan meminta keterangan dari pegawai yang kedapatan curang dalam absensi. Lebih kurang ya, kalau kemarin itu hitung kasarnya sekitar lebih kurang 300-an lah. Jadi pemeriksaan itu semua yang diduga melakukan pelanggaran itu akan diperiksa terkait dengan apa-apa yang menjadi kesalahannya, terutama terkait disiplin. Jadi nanti kita akumulasi ya kalau terkait berapa lama nanti dia menggunakan. Nantinya, jika terbukti melanggar aturan, ASN yang memanipulasi kehadiran kerja akan dikenakan sanksi ringan hingga berat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung berlangsung hingga Rabu malam. Dalam aksinya, pengunjuk rasa membangun tenda dan membakar ban.
Kelompok pengunjuk rasa yang mengatasnamakan BEM Persatuan Indonesia menggelar aksi di depan gedung Kejaksaan Agung hingga Rabu malam. Seperti aksi sebelumnya, pengunjuk rasa menuntut agar Kejaksaan Agung menangkap mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang kini tak diketahui keberadaannya. Sejumlah massa aksi bahkan terlihat mendirikan tenda di tengah jalan yang berada di depan gedung Kejagung. Tak hanya membangun tenda, mereka juga membakar sejumlah barang sebagai bentuk protes. Para pengunjuk rasa mengancam jika Febri tidak segera ditahan, mereka akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Ya, keputusan Presiden telah ditandatangani dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ex-Wamentan Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Ani SDL yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik langsung oleh Presiden Prabowo di Istana. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepala BGN yang baru, Sudaryono, mengaku dihubungi langsung melalui telepon oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait tugas barunya menggantikan Nanik S. Deyang. Sudaryono mengaku akan menjalankan tugasnya secara transparan dan tidak boleh ada pengelolaan MBG secara sembunyi-sembunyi. Setiap anggaran yang dikeluarkan untuk program MBG harus sesuai dengan tujuan program. Sudaryono meminta masyarakat melaporkan jika ada yang mencatut namanya untuk kepentingan tertentu. Usai dilantik di Istana oleh Presiden Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono langsung menuju kantor Badan Gizi Nasional di Menteng, Jakarta Pusat. Hari pertama menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono tancap gas. Sudaryono mengatakan akan langsung bekerja setelah dilantik. Menuju kantor BGN, Sudaryono memimpin rapat perdana dan mengevaluasi berbagai program kerja Badan Gizi Nasional. Sudaryono diketahui telah mengikuti proses perumusan program MBG sejak awal, sehingga dinilai memahami konsep dan teknis pelaksanaan program prioritas pemerintah. Bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain, yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar. Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Nggak ada.
Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Ya, ke informasi lain, pemirsa, krisis air bersih akibat musim kemarau melanda sejumlah daerah. Warga terpaksa ke perbukitan demi mencari mata air, bahkan ada yang nekat menggunakan kubangan untuk mandi dan cuci pakaian. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews yang bersama rekan kami, Syafati Suryo dan Fasilah Hairunisa. Dan betul sekali pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan program iNews Today hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan rutin minum air mineral dengan kandungan mineral alami agar tubuh terasa lebih segar dan lebih sehat. Saya Wiki Adrian. Dan saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Sampai jumpa. Warga Dusun Sindang Raja, Desa Karanggintung, Cilacap, Jawa Tengah, terpaksa naik turun bukit sejauh 1 km untuk mendapatkan air bersih. Mereka pun harus antre berjam-jam untuk mendapatkan air karena sumber mata air ini tidak banyak mengeluarkan air. Warga mengaku kesulitan mendapatkan air bersih lantaran sumur-sumur mengering selama musim kemarau. Kekeringan ini sudah terjadi 3 bulan terakhir. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Cilacap, 15 desa di 9 kecamatan mengalami krisis air. Warga hanya berharap pemerintah setempat segera mengirimkan bantuan air bersih. Kekeringan selama 2 bulan membuat warga di Desa Batu Tumpang, Kecamatan Tegalwaru, Purwakarta terpaksa menggunakan 2 kubangan bekas galian tanah untuk mandi, mencuci, dan buang air. Meski airnya kotor penuh sampah, kubangan inilah menjadi satu-satunya sumber air warga. Warga, terutama ibu-ibu, tidak punya pilihan dan terpaksa mengabaikan risiko kesehatan demi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan masak, warga membeli air bersih seharga Rp5.000 per jerikan.